Kerugian kasus timah suami Sandra Dewi tembus Rp271 triliun. Ini rinciannya. Hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada 271 triliun kerugian negara dan perekonomian negara, yang kita hitung bukan hanya kerugian real, tetapi juga dampak yang diakibatkan oleh penambangan ilegal yang menyebabkan suatu tindak pidana korupsi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu parah dan menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitarnya, perekonomian masyarakat di sekitarnya. Ini yang kita lagi dalami semua. Apakah nanti akan bertambah? Tentu itu adalah penyidik yang lebih tahu dari kita. Kejaksaan Agung Kejagung buka suara soal kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan INGOP PT Timah Tibeka TINS tahun 2015 di tahun 2022. Kasus tersebut saat ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah nama beken ikut menjadi tersangka dan ditahan Kejagung, termasuk diantaranya Trasirik PIK Helena Lim dan suami dari pesohor RI Sandra Dewi, Harvey Muiz. Direktur Penyidik Jampitsus Kuntadi mengatakan, pihaknya masih dalam proses penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik, dan BPKP maupun dengan para ahli, ujar Kuntadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Meski demikian, Kuntadi sempat menyinggung perkiraan kerugian negara yang telah dikaji dari sisi pendekatan ahli lingkungan. Yang jelas, kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu, sudah kami sampaikan, selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya, kata dia. Sebelumnya, disebutkan bahwa kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut, dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo, mencapai Rp271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologi sebesar Rp183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Muiz menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan INGOP PT Timah Tibeka tahun 2015 sampai tahun 2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik Gedung Bundar tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan kronologi dan keterlibatan Harvey Muiz dalam kasus timah. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Kalau pada saat pemeriksaan dan penangkapan yang bersangkutan adalah masih kooperatif ya, tapi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disangkakan atau yang ditanyakan. Dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik, memang belum begitu dijawab dengan gamblang, ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia, Kamis 28 Maret, menurutnya, dalam penanganan kasus ini, butuh strategi, butuh pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa.
terdapat 148 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung,